그만두셨어요. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Castaway on the Moon. Film ini menceritakan seorang pria yang terjebak di pulau kecil tak berpenghuni. Bagaimana ia bisa bertahan hidup dan apakah dia bisa kembali ke kehidupan sebelumnya. Yuk, daripada penasaran, langsung aja ke alur ceritanya guys ya. Tokoh utama film ini adalah seorang pria bernama Kim Song Gun. Awalnya ia tinggal di perkotaan. Akan tetapi karena ia mengalami masalah finansial, ia pun memilih untuk bunuh diri dengan terjun ke sungai Han. Sialnya ia tidak mati, malah terdampar di pulau tak berpenghuni. Ia pun mencari bantuan ke sekitar, tetapi tidak menemukan siapapun. Malam itu ia hanya bisa meratapi nasibnya. Ia pun tertidur beralaskan sampah-sampah yang ada. Pada pagi harinya ia melihat kapal yang lewat. Ia lalu melambaikan tangan dan berteriak sekuat tenaga. Akan tetapi tidak ada yang menolongnya. Karena tidak ada yang tahu kalau sebenarnya ia sedang terdampar. Ia lalu menuliskan kata di pasir agar orang yang membacanya tahu jika ia butuh pertolongan. Kemudian ia mencoba menelpon pacarnya, tetapi ia lupa. Padahal kemarin dia baru saja putus dengan pacarnya. Alhasil dia malah dimarahi oleh mantan pacarnya itu. Ia juga meminta bantuan kepada beberapa pusat layanan, tetapi tidak berhasil juga. Malah baterai ponselnya yang habis. Ia kemudian mencoba berenang, tetapi itu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi ia dari kecil tidak pernah bisa berenang sampai ayahnya memarahinya karena tidak sepintar anak lain dalam berenang. Akhirnya, Song Gun memutuskan untuk bunuh diri saja. Tapi entah kenapa ia malah mengurungkan niatnya. Ia mencoba menerima keadaannya. Namun ini bukanlah hal yang mudah untuk beradaptasi. Tidak ada kamar mandi, tidak ada makanan dan minuman. Bahkan saat lapar, ia memakan bunga, jamur-jamur, dan segala tumbuhan yang ia temui. Saat haus, ia meminum air sungai Han. Ia benar-benar tak membawa apapun, hanya dompetnya yang berisi kartu kredit yang nunggak. Dan pada pagi harinya, ia mencoba mengumpulkan sampah-sampah yang masih bisa digunakan. Keadaannya sudah berubah drastis. Kemarin ia masih menjadi pegawai kantoran, tetapi sekarang ia sudah menjadi pemulung. Beruntungnya ia menemukan mainan bebek yang sangat besar dan dapat ia jadikan sebagai tempat berteduh. Ia juga mengisinya dengan rerumputan agar terlihat mirip seperti kasur. Fix, dia sudah seperti gembel. Hari demi hari ia lewati dengan makan jamur. Kini Song Gun mencoba berburu. Ia menangkap bebek liar dan ikan. Akan tetapi skill berburunya benar-benar buruk. Ia pun mencoba memanjat pohon untuk mengambil telur burung. Akan tetapi hasilnya tetap saja nihil. Kemudian saat ia keramas dengan sisa deterjen, tiba-tiba ikan di sekitarnya mati karena keracunan. Akhirnya dia membakar ikan itu dan menyantapnya. Malam itu bagaikan malam keberuntungannya. Ia bisa memakan ikan sampai kenyang. Ia pun memiliki ide untuk memberikan sedikit racun pada tulang ikan agar dimakan burung-burung. Dan keesokan harinya, burung-burung pun mati. Dan ia bisa menikmati burung bakar tanpa harus bersusah payah. Kini ia sudah mulai beradaptasi dan hidupnya pun menjadi semakin baik. Sementara itu ada seorang cewek yang tak kalah anehnya dengan Sang Gun. Ia bernama Jun Yung. Ia sudah 3 tahun tidak keluar dari kamar. Ia sering makan makanan siap saji, sehingga kamarnya penuh dengan stok makanan dan sampah-sampahnya. Akan tetapi dia tetap enjoy saja hidup di kamar yang super jorok. Ia adalah pekerja online. Hidupnya cuma duduk di depan laptop dan tidur. Akan tetapi setiap setahun sekali ia mempunyai tradisi untuk melihat dunia luar. Ia mengimajinasikan dirinya sedang berada di bulan. Dan pada saat kesempatan itu, ia akan keluar dan melihat makhluk-makhluk di bumi. Saat itu bertepatan dengan tanggal ia akan melihat kehidupan di dunia luar. Ia melihat sekelilingnya dengan kameranya yang sangat canggih. Sehingga ia tak sengaja menangkap gambar Song Gun yang sedang terdampar di pulau kecil yang berada jauh sekali darinya. Ia memperhatikan dengan seksama. Ia menyebut Song Gun dengan alien yang aneh. Ia mengamati semua gerak-geriknya.
Ternyata selama ini ada yang memperhatikan semua yang dilakukan oleh Songgun. Saat Songgun kesusahan mendorong rumah bebeknya, Jungyun berimajinasi membantu mendorongnya. Singkat cerita, cewek aneh ini ngefans sekali dengan Songgun, si cowok alien yang aneh juga. Sementara itu Songgun yang sudah menyukai kehidupan barunya malah bersembunyi ketika ada kapal yang lewat. Ia tidak mau ketahuan dan dipaksa kembali ke kota. Kemudian ia menemukan bungkus mie kacang hitam instan. Ia tampaknya sangat merindukan rasanya. Dulu ia bisa memakannya dengan mudah, akan tetapi sekarang ia hanya bisa mencui mie bungkusnya saja. Dalam bungkus itu masih tersisa bumbu mie-nya. Saat ia ingin memakannya, ia punya ide untuk membuat mie. Tetapi di sana tidak ada tanaman sumber tepung. Ia malah membuatnya dari rumput-rumputan. Tentu saja hal itu tidak berhasil. Mie apa yang terbuat dari rumput? Kemudian Songgun memiliki ide untuk bercocok tanam. Ia mengumpulkan kotoran burung dan membuat lahannya. Ia mencari biji-bijian yang ada di sekitarnya. Ia memberi pupuk dari kotoran burung itu. Dan setelah bersusah payah selama berhari-hari, lahan kecilnya sudah jadi. Saat ia berkeringat, ia menjilati tubuhnya. Ia merasa itu adalah rasa yang paling lezat. Ya mungkin karena alasan ini, ia memakan makanan yang hambar. Setelah itu, ia membuat orang-orangan untuk menjaga lahannya. Sementara itu, Jungyun selalu mengamatinya dari jendela kamarnya. Kini tak hanya sekali setahun, tetapi tiap hari ia melihat dunia luar demi memantau keseharian Songgun. Ia memutuskan untuk mengirimkan surat kepadanya. Ia pun memasukkan surat itu ke dalam botol. Pada malam harinya, ia nekat keluar rumah. Saat sudah berada di dekat tempat Songgun, ia melempar botol itu. Tetapi ia tidak bisa memastikan apakah surat itu benar-benar sampai kepada Songgun. Keesokan harinya, Jungyun terus memantau Songgun. Akan tetapi, ada tanda-tanda ia sudah menerima surat itu. Songgun masih asik bercocok tanam, memasak ikan dan burung yang diberi tetesan keringatnya agar terasa asin, dan mencari tumbuh-tumbuhan liar di sekitar pulau. Jungyun pun agak kecewa karena suratnya sudah lama sekali dan tak kunjung ada balasan. Kemudian saat sedang mencari tumbuhan, Songgun melihat ada botol yang aneh. Ia pun membukanya dan ternyata berisi surat dari Jungyun. Ia sadar ternyata selama ini ada yang memperhatikannya. Ia pun membalas surat itu dengan menulisnya di pasir. Ia yakin si pengirim surat itu pasti bisa melihatnya. Jungyun sangat senang karena setelah lebih dari 3 bulan suratnya mendapat balasan. Hatinya pun sangat berbunga-bunga. Ia pun mengabadikan balasan Songgun yang tertulis di pasir. Akhirnya mereka selalu berkirim surat dan Songgun membalasnya dengan menuliskannya di pasir. Suatu hari Songgun sangat gembira lantaran jagungnya yang ia tanam kini mulai berbuah. Meskipun belum dapat dipanen, Songgun sudah senang sekali karena ia bisa membuat mie dari tepung jagung. Penantiannya sungguh lama dan ia merawat jagung itu butuh banyak usaha. Jungyun yang sangat menyukai Songgun memutuskan untuk memesan mie kacang hitam instan untuk dikirim kepada Songgun. Kebetulan pesanannya itu diantarkan oleh kurir laki-laki. Awalnya ia merasa aneh, tempat itu sangat jauh dan terpencil. Akan tetapi kurir makanan itu tetap mengantarkannya. Ia pun menyewa sepeda air. Sesampainya di sana ia sangat heran melihat ada orang yang hidup seperti kaum primitif. Tetapi ia tidak mau ambil pusing. Ia hanya bertugas mengantarkan makanan. Tapi ternyata Songgun menolak semua makanan itu. Ia menyuruh kurir untuk membawanya kembali. Kurir itu merasa sangat jengkel karena merasa dipermainkan oleh 2 orang aneh. Ia mengembalikan makanan itu kepada Jungyun dan menyampaikan pesan dari Songgun. Ia tidak mau menerimanya karena ia ingin mie kacang hitam selalu menjadi harapannya untuk tetap berjuang. Jungyun pun sangat terharu. Selama ini ia telah kehilangan harapan. Ia pun makan mie itu dan membayangkan itulah sebuah harapan terbesar dari kawan aliennya yang sangat aneh di seberang pulau sana. Ia merasa lebih baik. Dan tak hanya itu, Jungyun juga mencoba menanam jagung dan selalu mengharapkan dia tumbuh besar dan berbuah. Ia lalu meminta maaf kepada Songgun, dan entah mengapa hatinya merasa bahagia. Setelah itu ia menantikan surat dari pengagum rahasianya. Namun sudah lama sekali tidak pernah menemukan surat itu lagi meskipun sudah mencari-carinya di seluruh pulau. Akhirnya ia menanyakannya melalui tulisan di pasir. Sementara itu Jungyun ternyata sedang memiliki masalah yang membuatnya terpukul, sehingga ia tidak pernah berkirim surat lagi. Songgun pun menantikannya. Ia sangat merindukannya. Hingga tak sadar hujan telah turun dan membasahi dirinya yang termenung di pinggir sungai. Sore itu badai pun bertiup dengan kencang dan membuat semua tanaman Songgun rusak. Ia mencoba menyelamatkan tanamannya, barang-barangnya dan juga orang-orangan sawahnya yang telah ia anggap sebagai sahabat. Tak hanya itu, rumah itiknya pun tertiup angin dan membuatnya terseret arus sungai. Ia juga mencoba mempertahankannya tetapi hasilnya nihil. Ia harus merelakan rumah itiknya. Keesokan harinya,
Tidak ada yang tersisa lagi. Songgun sangat sedih karena kebahagiaan kecilnya sudah hilang. Ia benar-benar merasa hancur. Hanya harta yang sangat sederhana saja semesta tidak mengizinkan untuk memilikinya. Jungyun yang melihatnya sangat sedih. Ia membayangkan bagaimana perasaan Songgun. Setelah itu, dua orang petugas lingkungan hidup menemukannya. Mereka merasa Songgun seharusnya tidak berada di sini. Mereka ingin mengevakuasi Songgun ke tempat peradaban manusia. Akan tetapi Songgun sudah sangat nyaman dengan kehidupnya sekarang. Jadi ia tidak mau ikut dengan mereka. Saat hendak ditangkap, Songgun melawan hingga ia terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Akhirnya karena tidak bisa melawan lagi, ia pasrah dibawa oleh mereka dan meninggalkan pulau kecilnya yang sangat nyaman. Sementara itu Jungyun yang melihatnya merasa sangat terpukul. Ia merasa sakit saat orang yang disayanginya dianiaya dan dibawa paksa oleh petugas. Lalu ia memutuskan untuk keluar rumah dan mencari Songgun di kota. Saat ia keluar, ia tampak seperti orang linglung. Bahkan orang yang melihatnya mengatainya manusia primitif. Akan tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia tetap mencari Songgun. Di sisi lain, Songgun sudah seperti orang gila. Ia tak tahu harus kemana. Tampilannya yang kucel dan rambutnya yang tidak terurus membuatnya diasingkan oleh orang lain. Untungnya, Songgun masih mengingat cara hidup di kota. Ia pun menaiki bus dan berjalan entah kemana. Sementara itu, Jungyun berusaha mengejar bus yang ditumpangi oleh Songgun. Ia ingin bertemu dan menyapanya. Setelah berlari cukup lama, ia bisa menyusul bus itu. Jungyun sangat deg-degan saat akan menyapa Songgun untuk pertama kalinya. Ia dengan gugup menyebutkan namanya. Songgun pun sangat bahagia bertemu dengan orang yang selama ini memberikan perhatian kepadanya. Ia pun sampai menangis. Akhirnya mereka menemukan chemistry di antara mereka dan bersama-sama melaju dengan menapaki kehidupan mereka selanjutnya. Dan setelah itu film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.